Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi matematika wajib kelas 12 pada semester 2, yaitu kaidah pencacahan. Materi ini bertujuan yang pertama, mendeskripsikan kaidah pencacahan dengan benar, menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan penjumlahan, menyelesaikan masalah menggunakan aturan perkalian, menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi, menyelesaikan masalah menggunakan konsep kombinasi. Untuk peta konsepnya adalah sebagai berikut. Ini kaidah pencacahan dibagi menjadi dua subbab, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian, dan kemudian permutasi dan kombinasi. Untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini dibagi menjadi subbab lagi, yaitu aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian. Sedangkan untuk materi permutasi dan kombinasi dibagi menjadi notasi faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Jadi, adanya peta konsep ini untuk memberikan gambaran kepada kalian supaya dapat memahami lingkup materi yang akan kita pelajari dalam materi kaidah pencacahan. Nah, pertama adalah aturan perkalian dan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pada Piala AFF tahun 2021, Timnas Indonesia membawa pakaian seragam berupa 2 kaos dan 3 celana. 2 kaos seragam itu berwarna merah dan putih, sedangkan 3 celananya itu adalah berwarna merah, putih, dan hitam. Salah satu variasi seragam yang mungkin dipakai dalam pertandingan adalah kaos merah dan celana putih seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, ada permasalahan berapa banyak variasi seragam Timnas Indonesia yang dapat digunakan dalam Piala AFF tersebut. Ini sebagai contoh salah satu variasi yaitu menggunakan kaos merah dan celana putih. Jadi di sini ada 2 kaos, kemudian 3 celana. Itu permasalahannya. Nah, yang ditanyakan adalah banyak variasinya. Salah satu variasinya adalah ini. Percobaan dan hasil percobaan. Permasalahan menentukan banyak variasi seragam Timnas Indonesia di atas dapat dipandang sebagai percobaan menentukan pasangan kaos dan celana seragam Timnas Indonesia. Percobaan memasangkan kaos dan celana seragam Timnas Indonesia dilakukan seperti berikut. Timnas ini mempunyai 2 kaos, yaitu merah dan putih, sedangkan 3 celananya, yaitu merah, putih, dan hitam. Nah, di sini ada 6 variasi seragam. Pertama adalah merah-merah, merah putih, merah hitam, putih merah, putih putih, dan kemudian putih hitam. Jadi totalnya adalah 6 variasi seragam. Menentukan banyak variasi seragam seperti di atas dilakukan secara langsung dengan mendaftar semua variasi yang mungkin. Untuk memudahkan mendaftar semua variasi yang mungkin dapat dilakukan dengan bantuan tabel atau diagram pohon. Kalau menggunakan tabel, maka kita dapat membuat tabel seperti ini. Kaos, kemudian celana. Kaosnya tadi bisa berwarna merah, putih. Kemudian celananya berwarna merah, putih, hitam. Dan kemudian ini kita pasangkan merah, merah, gitu. Merah, putih, merah, hitam, putih, merah, putih, 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 hitam. Jadi kaosnya yang pertama, kemudian celananya yang kedua. Ada 6 variasi. Atau menggunakan diagram pohon. Diagram pohon kita dapat membuat seperti ini. Ini kaosnya merah, putih. Celananya merah, putih, hitam. Nah, ini juga kita kasih pasangan merah, putih, hitam. Begitu. Sehingga kemudian hasilnya adalah merah, 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 putih, merah, hitam, putih, merah, putih, 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 hitam. Jadi ada 6 variasi. Kemudian, aturan penjumlahan. Misalkan pada kejadian lain, ini sudah tidak terkait dengan Piala AFF tersebut ya, yang tadi kita bahas.
Andi mempunyai 5 kemeja dan 4 kaos. Pada saat akan bepergian, Andi memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Ada berapa pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai Andi? Permasalahan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Banyak kemeja yang dimiliki Andi ada 5, maka ia dapat memilih salah satu dari kemejanya dari 5 kemejanya tersebut. Banyak kaos yang dimiliki Andi ada 4, maka ia dapat memilih salah satu dari 4 kaosnya tersebut. Oleh karena itu, Andi hanya dapat memakai salah satu dari kemeja atau kaosnya. Maka banyak pilihan yang dimiliki Andi adalah 5 ditambah 4. Jadi di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa Andi ini mempunyai kaos dan kemudian celana. Di mana Andi mempunyai kemeja dan kaos. Di mana kemeja atau kaos ini kan sama-sama merupakan pakaian yang dipakai di atas gitu ya. Dan kemeja atau kaos ini tidak dipakai secara bersama. Sehingga kemeja atau kaos itu merupakan pilihan. Kalau dia sudah menggunakan kemeja, maka dia tidak menggunakan kaos. Begitu pula kalau menggunakan kaos, maka dia tidak menggunakan kemeja. Oleh karena itu, dalam kasus ini merupakan aturan penjumlahan, yaitu kita memilih menggunakan kemeja atau kaos dan tidak dipakai secara bersama. Gitu. Jadi banyak caranya adalah 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, aturan penjumlahannya seperti ini. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, jadi ini poinnya, salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka hasil yang mungkin adalah M ditambah N. Tentu ini dapat kita generalisasi, yaitu kalau misalnya ada kejadian ketiga, keempat, kelima, maka banyak hasil yang mungkin adalah M tambah N, misalnya tambah P tambah S, dan seterusnya. Seperti itu. Tergantung kepada banyaknya kejadian. Sedangkan yang berikutnya adalah aturan perkalian. Pada permasalahan lain, misalnya ada Budi ini mempunyai 5 kemeja dan 4 celana. Pada saat akan bepergian, Budi memakai salah satu pasangan kemeja dan celana yang dimilikinya. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Budi? Permasalahan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Banyak kemeja yang dimiliki Budi ada 5, maka ia dapat memilih salah satu dari 5 kemejanya tersebut. Banyak celana yang dimiliki Budi ada 4, maka ia dapat memilih salah satu dari 4 celananya tersebut. Oleh karena Budi harus memakai keduanya. Nah, di sini, ini poinnya di sini. Yaitu kemeja dan celana, maka banyak pilihan yang dipakai Budi adalah 5 kali 4. Kalau tadi kemeja atau kaos dipilih gitu ya. Tetapi dalam kasus ini Budi ini harus memakai keduanya, kemeja dan celana gitu. Maka di sini kita kalikan. Jadi aturan perkaliannya adalah sebagai berikut. Diketahui kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin jika kedua kejadian tersebut harus terjadi. Kedua, bukan salah satu ya, kedua kejadian harus terjadi. Banyak hasil yang mungkin adalah M dikali N. Nah, berikutnya kerjakan soal-soal berikut secara berkelompok, kemudian presentasikan. Soal yang pertama, Andi, Budi, dan Caca adalah teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Perhatikan gambarannya sebagai berikut. Jadi rumah Budi ini ada di tengah. Kalau dia ke rumahnya Andi ada 3 jalan. Kalau dia ke rumahnya Caca ada 5 jalan. Berdasarkan keterangan di atas, selesaikanlah permasalahan-permasalahan berikut dengan melengkapi isiannya. Suatu hari Budi itu tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau dia ke rumah Caca untuk meminjam buku catatan. Pertanyaannya, berapa banyak jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam buku catatan? Kemudian yang B, sebutkan jalan yang dilalui Budi untuk meminjam buku catatan. Nah, di sini
akan saya bahas kalian ya. Jadi kasusnya ini Budi itu harus meminjam buku catatan ke rumah Andi atau Caca. Budi mempunyai 3 pilihan jalan untuk meminjam buku catatan ke rumah Andi. Maka kemudian Budi mempunyai berapa jalan untuk meminjam buku catatan ke rumah Caca. Ke rumah Caca ada 5 ya, maka di sini kita tulis 5. Budi cukup memilih salah satu jalan ke rumah Andi atau ke rumah Caca. Oleh karena cukup salah satu, nah ini salah satu kita garis bawahi, salah satu ke rumah saja yang harus didatangi Budi, maka banyak pilihannya dapat dihitung menggunakan aturan penjumlahan. Banyak pilihan jalan bagi Budi untuk minjam buku catatan ke rumah Andi atau Caca adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Ada 8 pilihan jalan bagi Budi untuk minjam buku catatan ke rumah Andi atau Caca, yaitu A, B. Nah ini A, B, kemudian C pilihannya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Jadi poinnya di sini bahwa Budi ini bisa ke rumah Andi atau ke rumahnya Caca. Jadi cukup salah satu. Maka kemudian menggunakan aturan penjumlahan. Kemudian soal berikutnya. Andi, Budi, dan Caca teman sekelas. Ini sama deskripsinya ya. Deskripsi soalnya sama. Kemudian permasalahannya adalah sebagai berikut. Suatu hari Andi akan pergi ke rumahnya Caca. Andi pergi ke rumahnya Caca. Nah, ke sini. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi? Sebutkan jalan yang dapat dilalui Andi. Jadi, Andi ke rumahnya Caca harus melewati rumahnya Budi. Oke, kita akan membahasnya. Andi harus melewati jalan ke rumah Budi, itu ada 3 pilihan, dan juga harus melewati jalan ke rumahnya Caca, ada 5 pilihan. Oleh karena kedua pilihan jalan tersebut harus dilewati Andi, maka banyak pilihan dapat dihitung menggunakan aturan perkalian. Banyak variasi jalan yang dapat dilalui Andi ke rumah Caca melewati rumah Budi adalah 3 kali 5, yaitu 15. Nah, di sini kenapa dia bukan merupakan aturan penjumlahan? Karena di sini kejadiannya adalah berkaitan, berurutan. Andi ini harus melalui Budi, kemudian dia baru ke rumahnya Caca. Jadi bukan merupakan pilihan. Kalau merupakan pilihan aturan penjumlahan, tetapi di sini Andi ini wajib melalui rumahnya Budi, kemudian melalui jalan untuk ke rumahnya Caca, seperti itu. Makanya di sini aturan perkalian 3 kali 5. Variasi jalan yang dilalui Andi dapat ditentukan dengan bantuan tabel atau diagram pohon sebagai berikut. Kalau kita menggunakan tabel, berarti kita daftar semua kemungkinannya. Untuk Andi ke rumahnya Budi ada A, B, C, kemudian dari Budi ke rumahnya Caca ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kemudian di sini kita pasangkan A, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, dan seterusnya sampai diperoleh C, 5, dan ada 15 jalan. Kemudian kalau kita menggunakan diagram pohon, jalan ke-1 ini adalah A, B, C, jalan kedua 1, 2, 3, 4, 5, ya, kita lengkapi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. A1 di sini adalah A2, A3, kemudian A4, A5, kemudian di sini adalah B1, kemudian B3, kemudian ini C1, kemudian C4 gitu ya. Jadi totalnya ada 15. Nah, soal berikutnya adalah sama ya dengan pertanyaan soalnya adalah suatu hari Caca akan pergi ke rumahnya Andi, lalu kembali lagi ke rumahnya melewati rumah Budi. Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca? Berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca jika pada saat kembali dia tidak melalui jalan yang sama? Gitu. Jadi di sini
Caca ini pergi ke rumahnya Andi, lalu kembali lagi ke rumahnya melalui rumahnya Budi. Nah, pertanyaan yang pertama, banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca. Jalan yang harus dilalui Caca untuk sampai ke rumahnya Andi, lalu kembali ke rumahnya. Jalan yang dari rumah Caca ke rumah Budi ada 5. Jalan dari rumah Budi ke rumah Andi ada 3, gitu ya. Jalan dari rumah Andi ke rumah Budi ada 3 pilihan. Jalan dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 pilihan. Nah, gitu. Jadi dia pergi kemudian pulang, gitu ya. Oleh karena seluruh kelompok jalan di atas harus dilewati. Nah, di sini poinnya harus dilewati, bukan merupakan pilihan. Jadi kalau aturan perkalian itu di kejadian-kejadian itu terjadi, harus terjadi secara bersama atau secara berurutan. Beda dengan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu merupakan pilihan. Oke? Maka banyak pilihan dapat dihitung menggunakan aturan perkalian. Banyak jalan ketika dia berangkat adalah 5 kali 3. Kemudian ketika dia pulang 3 kali 5. 5 kali 3 kali 3 kali 5. Ada 225. Gitu. Kemudian yang B. Nah, permasalahan yang B ini, berapa banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca jika pada saat kembali dia tidak melalui jalan yang sama. Jalan yang harus dilewati Caca untuk sampai ke rumah Andi lalu kembali ke rumahnya tanpa melalui jalan yang sama. Jalan dari rumah Caca ke rumah Budi ada 5. Jalan dari rumah Budi ke rumah Andi ada 3. Caca sudah melewati 1 jalan saat berangkat sehingga saat kembali pilihan jalannya akan berkurang 1. Jalan dari rumah Andi ke rumah Budi ada 3 kurangi 1 yaitu 2. Jalan dari rumah Budi ke rumah Caca ada 5 kurangi 1 yaitu 4. Nah, oleh karena seluruh kelompok jalan di atas harus dilewati, maka banyak pilihannya dapat dihitung menggunakan aturan perkalian, yaitu 5 kali 3, kemudian kali 2 kali 4, yaitu sama dengan 120. Jadi banyak variasi jalan yang dapat dilalui Caca adalah 120. Oke, demikian pembahasan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini sehingga kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.